Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Andi. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang familiar di kalangan pengguna komputer, khususnya dalam hal pengolahan data. Microsoft Excel sendiri mempunyai beragam rumus dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, tidak semua rumus diketahui oleh semua orang. Nah, kali ini saya akan membagikan rumus Excel yang sering digunakan sehingga jika kita menguasai rumus ini, kita akan mudah mengerjakan tugas di kantor ataupun tugas-tugas di perkuliahan. Oke, agar lebih mudah dipahami, maka saya akan membahasnya satu persatu. Kita awali dengan rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Rumus sum di sini berfungsi untuk menjumlahkan data. Di sini datanya di sini adalah data dari tabel, ya. Dari tabel ini saya sudah buatkan di sini, yaitu data dari nama siswa, nilai 1, nilai 2, dan jumlah. Nah, di sini saya rumus sum di sini akan saya perintahkan untuk mencari jumlah dari nilai 1 dan nilai 2 dengan cara kita ketik sum, kemudian kita blok dan kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan berapa sih jumlah dari nilai 1 dan nilai 2. Sini kita mendapatkan jumlahnya yaitu 100. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilainya, tinggal kita blok saja dan kita tarik ke bawah dan kita tinggal pastikan. Oke, sehingga memudahkan kita untuk tidak menghitung satu persatu lagi. Oke, lanjut ke rumus selanjutnya, average. Rumus average di sini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata di dalam sebuah tabel. Nah, tabel sini adalah tabel yang berlanjut, ya. Sini sudah terisi nilai sumnya, ya. Kemudian tinggal kita isi nilai average-nya atau nilai rata-rata. Di sini saya akan mencari nilai rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2. Yaitu kita tinggal ketik average yang kita blok nilai 1, nilai 2, kemudian kita enter. Maka kita mendapatkan nilai rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2 adalah 50. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah dan kita kontrol D. Maka kita sudah mendapatkan keseluruhan nilai rata-rata dari nama siswa, ya. Nama siswa ini. Kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Kemudian lanjut ke ke rumus single if. Nah, rumus single if di sini adalah rumus yang digunakan untuk mengambil sebuah nilai jika kondisi yang dicek itu benar ataupun salah. Jadi maksudnya di sini kita akan membuat asumsi bahwa jika nilai dari nilai 1 ini, ya, nilai 1 atau average-nya, nilai rata-ratanya di sini jika nilai satunya ini lebih dari 65, maka saya akan mengasumsikan bahwa siswa ini dia dinyatakan lulus. Dan jika nilainya di bawah dari 65, maka saya mengasumsikan bahwa siswa ini dia tidak lulus. Jadi rumusnya seperti ini, ya. Sama dengan if, kemudian kita pilih nilainya, ya. Di sini kita pilih nilai, di sini kolom ke-6, ya. Kolom D6, ya. Sini kita titik 2, kita kasih asumsinya jika kurang dari 65, maka titik 2 baru titik koma 2 di atas dinyatakan tidak lulus. Balas titik 2, kemudian titik 2 titik koma, dan kita titik
koma 2 di atas lagi, dan lulus, kemudian koma 2 di atas. Ini adalah perintahnya ya. Dan jika nilai 6, jika kolom D6 itu kurang dari 65, maka dinyatakan tidak lulus. Dan sedangkan jika lebih dari 65 maka dinyatakan lulus. Itu cara untuk membaca rumusnya ya. Dan kita enter. Nah, di sini karena nilainya 60 maka tidak lulus ya. Karena kita mengasumsikan dia di bawah dari 65. Kemudian kita tinggal Ctrl C dan kita blok, kita pastekan saja. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari asumsi kita. Di sini Anas mendapatkan nilai 75, maka dia dinyatakan lulus. Sedangkan Julia dengan nilai 55 maka dinyatakan tidak lulus. Itu adalah rumus daripada single if. Kemudian lanjut ke rumus selanjutnya. Di sini ada rumus multi if. Multi if di sini adalah hampir sama dengan single if, tetapi di sini kita memerintahkan atau mengambil dari dua kondisi atau ditumpuk beberapa perintah. Nah, maksudnya di sini adalah contoh saya ingin memerintahkan bahwa jika nilai siswa itu lebih dari 90, dia mendapatkan predikat A. Dan jika nilainya 65 sampai 89, predikatnya B. Sedangkan nilai 0 sampai 64 nilainya adalah C. Jadi berarti di sini saya memberitakan 3 ya, 3 perintah. Nah, di sini saya dengan cara yaitu kita if, kemudian kita pilih kolomnya ya, D6. Nah, kita akan mencari dari nilainya ini ya, data dari nilai ini. Kemudian kita perintahkan lebih dari sama dengan 90, maka dinyatakan predikat A. Kemudian kita ketik 2, kita balas lagi if, kemudian kita pilih kolomnya, kita perintahkan jika kurang sama dengan 65 ya, titik 2 dan koma 2 di atas, ya predikatnya C. Kemudian titik 2 lagi dan B. Nah, kemudian kita tinggal enter. Nah, di sini cara membacanya yaitu di sini saya memberitakan jika kolom D6 melebihi atau lebih sama dengan 90, maka predikatnya itu adalah A. Kemudian jika kolom D6 kurang sama dengan 65 ya, kurang dari 65 itu predikatnya adalah C. Dan jika lebih dari 65 ya, 65 maka predikat B. Itu cara membaca fungsi multi if. Sehingga ketika dia mendapatkan nilai 60 maka nilainya adalah C. Ya, tinggal kita copy dan kita pastekan. Ini kita sudah mendapatkan predikat dari siswa-siswa ini. Oke, lanjut ke rumus konta. Rumus konta di sini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi. Nah, sini kita akan mencari jumlah sel yang terisi di sini. Nah, sini dengan cara yaitu ketik konta dan kita blok kolomnya dan kita tinggal enter. Maka ternyata kolom yang terisi di sini adalah berjumlah 10. Nah, sedangkan apabila kolomnya di situ tidak terisi, maka dia tidak akan terhitung. Contohnya ini ya. Sini jumlahnya 10 ya. Jika kolomnya saya hilangkan 2, maka dia akan menghilang. Jadi tinggal 8. Itu rumus daripada konta. Ini dia akan menghitung jumlah sel yang terisi. Dan lanjut ke rumus yang selanjutnya, rumus kontif.
Rumus kuantitatif di sini rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range dengan kriteria tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah saya ingin mencari banyaknya siswa laki-laki. Banyaknya siswa laki-laki. Di sini kan ada 10 data. Nah, saya ingin mencari jumlah berapa sih jumlah siswa laki-lakinya. Nah, sini kan ada laki-laki dan perempuan. Jadi saya ingin mencari berapa sih jumlah laki-laki dan laki-lakinya saja. Jadi rumusnya yaitu kita sama dengan kita ketik countif ya. Yang kita pilih laki-laki ini kolomnya ya. Datanya ini kita blok dan kita titik 2. Kita kriterianya adalah laki-laki. Kita enter. Jadi sisi saya mendapatkan bahwa jumlah siswa laki-laki itu berjumlah 7 orang. Nah, kemudian saya akan mencari jumlah untuk perempuannya. Ini saya tinggal blok, pastikan di bawahnya ya. Di sini saya akan mencari ini, kita akan blok. Kemudian kita titik 2, 2 di atas, kita ketik kriteria perempuan. Jadi kita mendapatkan bahwa jumlah siswa perempuan yaitu 3 orang. Oke, lanjut ke rumus selanjutnya, rumus sumif. Rumus sumif ini ada rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah dalam suatu range dengan kriteria tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah saya berikan contoh. Ini saya ingin mencari jumlah nilai rata-rata siswa yang hanya untuk siswa laki-laki. Sini kan jumlah rata-ratanya kan keseluruhan. Sini saya akan mencari jumlah yang hanya dikhususkan untuk laki-laki. Itu rumusnya kita sama dengan kemudian kita sum if dan kita masukkan range-nya titik 2, masukkan kriteria laki-laki. Kemudian kita masukkan lagi range yang kedua. Di sini kita akan mencari nilai rata-rata ya. Rata-rata berarti dia average. Kemudian kita enter. Jadi di sini kita mendapatkan nilai rata-rata dari siswa laki-laki keseluruhannya. Jumlah keseluruhan rata-rata siswa laki-laki di sini berjumlah 512,5. Nah, begitupun jika kita ingin mencari nilai keseluruhan rata-rata siswi perempuan. Itu kita tinggal sum if, kita blok range-nya, kemudian kita titik koma 2, titik koma, kemudian kita masukkan kriterianya perempuan dan titik 2, kita masukkan lagi range-nya. Oke, kita mendapatkan nilai rata-rata dari siswi perempuan. Oke, kita lanjut ke rumus selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP. Oke, rumus VLOOKUP di sini yaitu rumus yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Nah, maksud di sini adalah rumus ini hanya berfungsi apabila data yang akan kita gunakan itu berbentuk vertikal. Apabila bentuknya horizontal, maka dia tidak akan berfungsi. Jadi maksudnya huruf vertikal sini adalah huruf vertikal adalah keterangannya itu ada di bagian atas, sedangkan untuk isinya di bagian bawah. Oke, untuk cara pengisiannya dengan cara kita sama dengan lookup, kemudian kita blok ini ya dari kolom C6 ya. Maaf, kita klik dari C6 ya. C6. Kemudian kita F4.
agar mengunci ya, ketika kita ingin tarik ke bawah nanti udah tidak merubah-rubah lagi. Kemudian kita titik 2, nah kemudian kita hitung. Predikat di sini ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada di kolom 8. Maka kita isi 8, kemudian titik 2, 0. Dan kita enter. Ini masih value ya, karena di sini kita tidak mengisi. Di sini harusnya kita, maaf ya, di sini sebelumnya saya ulangi ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Di sini sama dengan lookup. Ini kita pilih dulu lookupnya. Dan titik 2 kita pilih tabel yang akan kita gunakan di sini. Dan kita F4 titik 2. Kemudian kita cari range-nya. Di sini kita akan cari di nilai predikat di sini ada di kolom ke 8 ya. Titik 2, 0. Nah, di sini masih belum terisi ya. Kemudian kita tinggal isikan nama. Nama Anas misalnya ya. Sini Anas dia mendapatkan predikat B. Oke. Tinggal kita tarik saja ke bawah, kita copy ya. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk predikat dari seluruh siswa. Ini jadi kita tinggal mengisi saja namanya ya, tanpa harus mencari lagi di sini. Nilai-nilainya predikatnya berapa Pak. Jadi tinggal isi. Misalnya kita ingin cari Julia. Julia di sini kita ingin cari dia predikatnya berapa. Oh, predikatnya dia adalah predikat C. Begitupun untuk mencari nilai rata-rata. Rumusnya sama ya. Kita plug up. Kemudian kita plug up ya. Kemudian kita pilih titik 2. Kita tabelnya. Kita F4 titik 2. Nilai rata-rata di sini dia ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di kolom ke-6. Oke. Masukkan nilai keterangan. Klik C. Kemudian tabelnya. Titik 2. Maaf, kita F4 dulu ya. Titik 2. Keterangan di sini ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di kolom ke-7 ya. Kita klik 7, 0, enter. Kita sudah mengisi untuk rumusnya. Tinggal kita untuk masukkan nama-namanya saja ya. Misalnya kita ingin mencari namanya Dade Saputra. Saputra di sini dia mendapatkan predikat B dengan rata-rata 87,5. Keterangan dia lulus. Kita akan cek apakah benar. Kita cek Dade. Dade di sini dia mendapatkan 85 ya, benar. Dade dia mendapatkan ya. Nilai rata-ratanya 87 ya, benar ya. Kemudian keterangan dia lulus dengan predikat B. Oke, kita lanjut ke rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya yaitu rumus lookup. Rumus lookup itu adalah kebalikan daripada rumus lookup. Jadi kalau rumus lookup dia adalah rumus yang untuk vertikal, sedangkan kalau lookup adalah rumus yang digunakan untuk tabel yang disusun dalam format horizontal. Jadi sini saya sudah menyiapkan rumusnya horizontal ya. Rumus horizontal. Oke, tinggal kita isi saja. Rumus horizontal sini adalah keterangan situ ada samping kiri ya. Atau bisa juga samping kanan, yang penting dia ke bawah ya. Keterangannya dia ke bawah, kalau vertikal dia akan ke samping. Oke. Rumusnya yaitu
lookup, kemudian kita pilih toolnya dengan titik 2, kita blok tabelnya, kemudian kita F4, kita titik 2. Nah, di sini kita cari yang predikat tadi, kalau nggak salah nomor yang 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, predikat 8. Dan 0, enter. Kita tinggal masukkan nama. Ini kita cari nama Azali. Dan menggunakan predikat nilai A. Oke, predikat nilai A. Ini tinggal kita sorong ke samping saja. Kita sudah mengisi rumusnya ya, tinggal masukkan nama-namanya. Ini Julia misalnya saya taruh, maka namanya C. Oke. Selanjutnya kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya lookup, filenya titik 2, table, F4, titik 2. Untuk nilai rata-rata di sini dia ada di kolom ke-6 ya. Oke. Kemudian lanjut ke keterangan. Keterangan kita isi lookup, kemudian filenya titik 2, table, F4, titik 2. Nah, untuk keterangan di sini dia ada di posisi ke-7, titik 2, 0, enter. Nah, kita sudah mendapatkan rumusnya ya. Ini kita tinggal untuk memasukkan nama-namanya saja tanpa harus mencari secara manual. Tinggal isi, maka hasilnya sudah ada. Oke, lanjut ke rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya itu adalah rumus lower. Rumus lower di sini adalah rumus yang digunakan untuk mengubah sebuah teks menjadi kecil semua. Nah, di sini kita sudah buat tabelnya ya. Di sini ada nama Arinto ya. Anas, Azali, Jupri. Di sini Anas hurufnya adalah huruf pertama hurufnya besar, kemudian kecil. Maka kita akan mengubahnya menjadi huruf kecil semua dengan cara sama dengan lower. Kemudian kita pilih Anas, kita enter. Maka muncul hurufnya adalah kecil semua. Ya, tinggal kita blok, Ctrl D. Oke, lanjut ke rumus upper. Rumus ini adalah rumus yang digunakan untuk mengubah sebuah teks menjadi besar semua. Nah, kebalikan daripada lower, di sini adalah lower dia untuk mengubah kecil semua, kalau upper dia mengubah menjadi hurufnya besar semua. Caranya sama dengan upper, kemudian pilih kolom yang akan kita ubah. Nah, sini kita sudah berubah, panasnya hurufnya besar semua. Oke, lanjut ke rumus selanjutnya, rumus proper. Rumus proper sini rumus yang digunakan untuk mengubah sebuah huruf dengan awal teks menjadi huruf awal teksnya besar dan selanjutnya atau dan sisanya kecil ya, sisanya kecil. Jadi seperti ini kan Arinto dia huruf besar semua, maka kita akan ubah dia proper Anas ya, yang ini kita akan ubah. Nah, di sini huruf pertama besar, huruf sisanya kecil. Oke, itulah beberapa rumus yang sering digunakan dalam dunia pekerjaan. Semoga dapat membantu dalam aktivitas pengolahan data teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai video ini, silakan tulis di komentar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.